Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu tim asesor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Basuki Rahmat, SPT MM, dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah Cilegon, Banten, dengan NIDN atau nomor induk dosen nasional 0408 057403 atau NUPTK 0840 7526 53130132. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan perguruan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Di mana video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Universitas Al-Khairiyah Cilegon, yaitu mata kuliah Ekonomi Moneter dengan bobot 2 SKS untuk mahasiswa semester 4. Pertama adalah deskripsi singkat dari mata kuliah Ekonomi Moneter. Mata kuliah Ekonomi Moneter membahas secara mendalam konsep-konsep fundamental dalam bidang moneter, meliputi teori uang, inflasi, suku bunga, sistem perbankan, dan peran bank sentral. Mahasiswa akan mempelajari berbagai instrumen dan transmisi kebijakan moneter, serta dampaknya terhadap variabel ekonomi makro seperti output, harga, dan kesempatan kerja. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas isu-isu moneter kontemporer, termasuk stabilitas keuangan dan pasar valuta asing. Fokus mata kuliah ini tidak hanya pada teori, namun juga pada aplikasi dan implikasi kebijakan moneter dalam konteks nasional dan global. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di sini ada 7 poinnya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan fungsi uang, sistem moneter, serta sejarahnya. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori permintaan dan penawaran uang serta implikasinya terhadap keseimbangan moneter. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep inflasi, deflasi, dan hiperinflasi serta dampaknya terhadap perekonomian. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan struktur, peran, dan tujuan bank sentral serta instrumen-instrumen kebijakan moneter. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor real dan keuangan. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter dalam menghadapi isu-isu makroekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian CPMK yang terakhir yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan sistem moneter internasional, pasar valuta asing, dan sistem nilai tukar. Kemudian kita lanjutkan untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan. Di sini ada 14-16 kali pertemuan. 14 pertemuan untuk tatap muka tentang materi, kemudian yang 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk pertemuan pertama, itu pendahuluan ekonomi moneter. Pertemuan yang kedua, konsep dan fungsi uang. Pertemuan ketiga, sistem perbankan dan penciptaan uang. Pertemuan keempat dan kelima, teori permintaan uang. Pertemuan keenam, teori penawaran uang. Pertemuan ketujuh, inflasi, deflasi, dan hiperinflasi. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9 dan ke-10, bank sentral dan kebijakan moneter. Pertemuan ke-11 dan 12, mekanisme transmisi kebijakan moneter. Pertemuan ke-13 dan 14, kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Dan pertemuan materi terakhir, pertemuan ke-15 adalah dasar-dasar manajemen internasional. Kemudian ditutup dengan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan itu bervariasi untuk mendorong agar
mahasiswa lebih aktif berpartisipasi. Di sini meliputi kuliah interaktif, yaitu penyampaian materi dengan kesempatan tanya jawab dan diskusi. Kemudian ada diskusi kelompok, menganalisis studi kasus atau artikel jurnal terkait ekonomi moneter. Kemudian ada problem based learning, yaitu memecahkan masalah real terkait kebijakan moneter. Dan terakhir adalah presentasi mahasiswa, di mana mahasiswa mempresentasikan hasil analisis atau studi kasus. Untuk bobot penilaian sendiri, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama, untuk kehadiran atau absensi, yaitu 10%. Untuk tugas individu maupun kelompok, 20%. Presentasi dan keaktifan, 10%. Kuis atau latihan soal, 10%. Ujian tengah semester 30%, dan terakhir ujian akhir semester 30%. Untuk referensi bukunya, di sini ada beberapa buku yang saya pakai untuk penyampaian materi ke mahasiswa. Yang pertama adalah The Economics of Money, Banking and Financial Markets dari Minskin tahun 2019, dan juga Makroekonomik dari Menku tahun 2020. Dan ketiga adalah buku Ekonomi Moneter edisi terbaru dari Budiono tahun 2014. Dan juga ada beberapa pendukung lain, bisa dari jurnal dan juga dari artikel. Sebelum perkuliahan, biasanya saya memberikan suatu tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu di setiap sesi perkuliahan. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Yang kedua, mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas dan juga kegiatan kelompok. Yang ketiga, tugas harus dikumpulkan sesuai tanggal waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pengumpulan akan mengurangi nilai dari tugas tersebut. Kemudian, yang keempat adalah plagiarisme tidak ditoleransi dan akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan universitas. Yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan menjaga etika dan sopan santun selama proses perkuliahan. Demikianlah untuk pemaparan materi RPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Moneter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan atas perhatian dari Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan absen dulu ya. Ilham Agung Pratama, Ahmad Irfan, Andriani, Muhammad Luhai, ada ya. Arya Setiadi. Oke, selamat bertemu lagi untuk malam ini. Kita untuk kuliah minggu pertama ya. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dilancarkan untuk kuliah sampai selesai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang ekonomi moneter ya, tentang definisi apa itu ekonomi moneter. Dan kita akan bahas di bab 1 ini ya. Di mana ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari tentang sifat, fungsi, peran, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Jadi singkatnya adalah ekonomi moneter berpusat pada bagaimana uang itu bekerja dan dampaknya terhadap pada ekonomi secara keseluruhan ya. Di situ ada mungkin tentang bagaimana menciptakan uang, peredaran uang, dan juga termasuk dalam sistem untuk perputaran uang ya dalam suatu negara. Dengan mempelajari ekonomi moneter dapat diketahui secara mendalam berbagai hal yang berkaitan dengan uang seperti mekanisme penciptaan uang, peranan uang, pasar uang, tingkat bunga, sistem dan kebijakan moneter, dan juga hal penting lainnya. Dengan mempelajari ekonomi moneter dapat diketahui serta dianalisis berbagai fenomena dan kebijakan moneter serta dampaknya pada aktivitas ekonomi masyarakat secara
luas di dalam suatu negara. Kemudian poin penting ya dalam ekonomi moneter. Di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Di antaranya pertama adalah fokus pada uang. Ekonomi moneter menganalisis segala hal yang berkaitan dengan uang, termasuk di sini mekanisme penciptaan uang, peredaran uang, fungsi uang, di mana uang sebagai alat untuk tukar ya, sebagai jual beli, juga untuk satuan hitung dan penyimpan nilai. Misalnya dalam penjualan di bank ya kan nilainya bukan kita menyimpan dalam bentuk surat tapi nilai rupiah serta jenis-jenis uang yang lain. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, di mana ilmu ini mengkaji bagaimana jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kebijakan moneter hal lainnya mempengaruhi variabel ekonomi makro seperti tingkat harga ya, di mana akan jadi berhubungan dengan inflasi sini nanti ya, dan juga produksi untuk pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, di mana berhubungan dengan pengangguran, dan juga neraca pembayaran internasional. Poin yang ketiga, peran bank sentral. Dalam ini berarti kan BI ya, atau bank sentral yang ada. Di mana ekonomi moneter juga sangat erat kaitannya dengan peran dan fungsi bank sentral atau otoritas moneter. Jadi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang poin keempat adalah stabilitas ekonomi. Salah satu tujuan utama dari studi ekonomi moneter, benar ada gangguan teknis, oke. Lanjut, bagaimana yang poin keempat, stabilitas ekonomi. Salah satu tujuan utama dari studi ekonomi moneter adalah untuk memahami bagaimana stabilitas moneter, terutama stabilitas harga di sini ya, dapat dicapai dan dipertahankan, serta bagaimana kebijakan moneter dapat digunakan untuk mengatasi gejolak ekonomi seperti inflasi ataupun deflasi. Seperti mungkin pada tahun 98 ya, waktu pas kerusuhan pergantian Presiden Soeharto ya, itu ada tadi inflasi yang cukup besar ya. Kemudian beberapa fenomena moneter. Pertama misalnya bertambahnya jumlah uang beredar atau JUB ya, jumlah uang beredar. Ini merupakan salah satu fenomena moneter yang sangat penting dan memiliki dampak signifikan pada perekonomian suatu negara. Fenomena ini mengacu pada peningkatan total nilai uang yang tersedia di tangan masyarakat, baik dalam bentuk uang tunai atau kartal ya, maupun simpanan di bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan secara giral. Jadi kalau misalnya kan masyarakat banyak yang mungkin karena mungkin dia nggak mau menyimpan uang di rumah, lebih aman di bank ya, berarti masuk dalam bentuk mungkin giral atau giro ya. Deposit. Kemudian ada fenomena yang lain adalah perubahan tingkat suku bunga. Adalah salah satu fenomena moneter yang sangat penting dan memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Kemudian di sini ada kredit macet atau non performing loan atau NPL, yaitu salah satu fenomena moneter penting yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Ini terjadi ketika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya kepada lembaga keuangan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Misalnya, banyak kan kejadian sekarang karena mungkin faktor ekonomi yang mungkin dalam pas ada PHK, yang mungkin dia ada angsuran setiap bulan, tapi ternyata dia nggak sanggup untuk membayarnya, ya kan? Apalagi yang terlilit pinjol. Nah, tapi usahakan sih jangan sampai ya, karena itu nanti akan merugikan diri sendiri, ya kan? Kan sekarang juga pemerintah udah melarang ya, jangan sampai kita untuk melakukan pinjol, apalagi ya kalau kita sebagai umat muslim mungkin pinjam melalui rentenir, ya kan? Bank aja kan udah ada bunga kan udah termasuk riba ya. Kemudian itu jangan sampai kita lakukan ya. Kemudian, nah sini ada beberapa kebijakan moneter. Di antaranya adalah kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga. Kemudian ada kebijakan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang ketiga adalah kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran kredit dan sejenisnya. Perubahan tingkat suku bunga adalah salah satu fenomena moneter yang sangat penting dan memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Nah, untuk menjelaskan fenomena ini kita perlu memahami beberapa aspek. Yaitu
Apa itu tingkat suku bunga? Ya. Tingkat suku bunga adalah biaya meminjam uang atau imbal hasil dari menyimpan uang. Ya. Kalau misalnya kita pinjam ke bank pasti ada istilahnya bunga ya kan, itu ya mungkin bisa sebagai administrasi atau mungkin juga imbalan kita udah menyimpan uang kita, berarti kita harus membayar gitu ya. Tapi di sini dalam bentuk yang pinjam berarti harus wajib untuk membayar bunganya, kecuali kalau kalian meminjam ke saudara atau ke teman yang mungkin tanpa dengan bunga, itu ya termasuk di sini ya. Dalam konteks ekonomi moneter ada berbagai jenis suku bunga, tetapi yang paling sering dibicarakan adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral, yaitu BI rate di Indonesia. Karena Bank Sentral itu BI yang istilahnya yang punya kebijakan ya. Nah, mengapa tingkat suku bunga itu berubah? Ini karena apa? Karena perubahan tingkat suku bunga utamanya dipengaruhi oleh apa aja misalnya? Pertama, kebijakan moneter Bank Sentral ya. Nah, ini penyebab paling signifikan di sini karena Bank Sentral adalah menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti menjaga stabilitas harga, yaitu menghindari inflasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem dari keuangan di Indonesia, jangan di negara kita. Kemudian yang kedua adalah permintaan dan penawaran uang. Seperti harga barang dan jasa lainnya, suku bunga juga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar uang. Jika permintaan uang atau untuk transaksi, berjaga-jaga atau spekulasi meningkat, sementara penawaran uang tetap, maka suku bunga cenderung akan naik. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau penawaran uang meningkat, sementara permintaan tetap, suku bunga cenderung turun. Ya, ini kalau misalnya permintaan uang itu meningkat, penawaran tetap, suku bunga naik. Berarti kan kalau misalnya dia orang mungkin banyak akan permintaan dari masyarakat untuk melakukan pinjaman. Setelah kan dia suku bunga dia akan naik. Ketiga, ekspektasi inflasi. Jika masyarakat atau pelaku pasar memperkirakan inflasi akan naik di masa depan, mereka akan menuntut suku bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas penurunan nilai uang. Yang keempat, kondisi ekonomi global. Perubahan suku bunga di negara besar, misalnya di Amerika Serikat, dapat mempengaruhi aliran modal internasional dan pada gilirannya mempengaruhi suku bunga domestik. Dan yang kelima, risiko kredit. Tingkat risiko kredit suatu peminjam atau negara juga dapat mempengaruhi suku bunga yang ditawarkan. Semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi suku bunga yang diminta. Nah, ini Bank Indonesia memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas ini penting karena nilai tukar yang bergejolak dapat berdampak negatif pada barang dan jasa, itu akibatnya apa? Inflasi tadi ya. Makanya kita usahakan BI harus benar menjaga agar stabil ya. Nilai mata uang yang beredar di masyarakat juga harus stabil. Nggak semena-mena kita BI akan mengeluarkan uang baru, tuh nggak bisa. Itu ada aturannya. Karena nanti kalau uang semakin banyak beredar, itu malah nilainya akan turun. Kan? Nggak ada harganya lagi. Misal rupiah satu yang dulu mungkin zaman dulu 1.000, pas zaman setelah itu besar sekali, tapi sekarang udah nggak ada harganya kan. Sama dengan sekarang mungkin 100.000 ya kan. Makanya harga kan nilai mata uang akan berubah setiap waktu. Kemudian di sini BI menggunakan berbagai instrumen dan strategi untuk mencapai tujuan stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, ini adalah bagian integral dari bauran kebijakan atau policy mix yang mencakup kebijakan moneter, makro, prudensial, dan sistem pembayaran. Bank Indonesia atau BI memiliki peran krusial dalam mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan oleh perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan bagian dari bauran kebijakan makro prudensial BI yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sambil mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan. Tujuan utama ekonomi moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam suatu negara.
Nah, stabilitas ini diukur dari beberapa indikator kunci yang terkait, yang saling terkait ya sini ya. Nah, kemudian alasan perlunya kita mempelajari ilmu ekonomi moneter apa itu? Yaitu diantaranya pertama, untuk mengetahui secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Dapat mengetahui serta menganalisis beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Singkatnya, mempelajari ekonomi moneter membekali kita dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana uang bekerja, bagaimana kebijakan mempengaruhinya, dan dampak-dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ini adalah pengetahuan esensial untuk siapa saja yang ingin memahami dunia ekonomi yang kompleks dan dinamis. Jadi memang sangat penting sekali kita harus minimal kita tahu, walaupun kita mungkin semua orang pasti pelaku ekonomi, karena dimanapun akan terjadi proses ekonomi dalam masyarakat, misalnya ya transaksi kan itu merupakan suatu kegiatan ekonomi ya. Nah, ini tujuan ekonomi moneter itu untuk tadi stabilisasi ekonomi. Misalnya ada harga sudah jelas tuh ya. Terus untuk pertumbuhan ekonomi, kemudian mengurangi atau pengangguran ya kan. Kalau misalnya ekonomi stabil, bagus, pasti kan investor akan datang kan. Dan dia nggak takut lagi menginvestasikan atau menggelontorkan dananya sebagai untuk bekerja sama dengan negara kita. Misalnya kita sekarang banyak kayak pembangunan mungkin tol atau gedung perkantoran, jadi IKN sekarang kan nggak cuma dari dana pajak kita, tapi dari luar negeri juga untuk menginvestasikan ke Indonesia. Kalau kondisi di kita tuh nggak aman, pasti mereka nggak akan mau. Yang ada mungkin kabur, takut nanti modal nggak balik, ya kan? Dan mereka nggak cuma ngasih investasi ini untuk pembangunan misalnya gedung apa, enggak. Tapi ada timbal baliknya buat mereka juga. Jadi kerjasama. Ya. Nih, ukuran stabilitas ekonomi. Pertama, kesempatan kerja. Nah, dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka makin besar dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Ya. Jadi mengatasi pengangguran. Karena sekarang pengangguran di Indonesia itu sudah sangat cukup besar sekali ya. Karena hampir nggak per tahun lagi, per bulan mungkin lulusan untuk sarjana kan banyak ya, numpuk dari mungkin perguruan tinggi negeri maupun yang swasta. Nah, kita juga tetap harus bisa, pemerintah mengantisipasi jangan sampai semakin tambah pengangguran. Makanya kan mungkin harus dia sekarang lagi melakukan efisiensi. Untuk apa? Agar pemerintah melakukan pemborosan ya dengan dana anggaran yang ada. Mereka juga harus mempertimbangkan juga gimana caranya agar masyarakat tuh menyediakan lapangan kerja ya. Nah, kalau yang kemarin saya dengar di Jawa Barat itu kan akan program KDM, yaitu akan merekrut angkatan kerja berapa seribuan ya, untuk dengan cara menarik investor ke Jawa Barat. Ya kalau misalnya yang kondusif mungkin akan lebih bagus, tapi kalau mungkin ada sedikit konflik pasti kan bubar lagi ya kan. Yang kedua, kestabilan harga. Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah. Tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun, tapi semakin naik. Untuk mencegah harga yang semakin naik ini, maka pemerintah menstabilkan harga, sehingga harga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan cara apa misalnya? Operasi pasar kan. Apalagi kalau mendekati Lebaran, atau mungkin ada hari besar lainnya, pasti akan harga barang naik. Sekarang aja mungkin harga-harga kayak bahan pokok udah tinggi kan, cabai aja udah berapa? Udah kayak harga emas kalian. 100.000 ya, 1 kilo ya. Berapa? 100.000 lebih ya. Mungkin yang ibu-ibu lebih paham ya kan. Ya, kalau yang bapak taunya ngasih uang belanja. Cukup pokoknya sekian. Padahal sekarang udah gila harganya. Gak cuma cabai, hampir semua bawang putih, bawang merah, semuanya naik. Makanya nah itu pemerintah harus benar-benar menjaga ini, jangan sampai terjadi nanti inflasi itunya kan. Daya beli nggak ada, barang tapi banyak.
Kemudian yang ketiga adalah neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Jadi usahakan kebijakan harus pro kepada masyarakat ya, jangan sampai membuat masyarakat semakin sulit untuk mulai berkembang ya, terutama masalah pertumbuhan ekonominya. Oke. Mungkin itu ya untuk pertemuan pertama kali ini. Nanti berikutnya kita akan mengadakan seperti biasa untuk diskusi. Nanti akan saya bagi kelompok. Jadi masing-masing untuk membuat suatu makalah untuk tugas. Nanti dia serahkan sebelum biasa UTS ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Apa? Silakan. Hah? Nama siapa? Nama saya Ria. Bertanya Pak, apa hubungannya ekonomi moneter dengan krisis moneter? Karena di sini tadi disebutkan ekonomi moneter itu cuma mempelajari tentang uang, tingkat bunga, pasar uang, dan inflasi. Ekonomi moneter sama? Krisis moneter. Kalau krisis moneter kan istilah itu apa ya? Akibat dari situasi kan, bisa mungkin itu politik, bisa mungkin juga masalah distribusi, terutama untuk bahan-bahan pokok yang mungkin dari luar daerah yang mungkin karena kondisi yang mungkin dia bisa cepat sampai ke pasar, akhirnya kan dia kan bisa untuk supply. Nah, kalau moneter itu kan ini apa ya, kebijakannya dia. Nanti dia akan memberikan kebijakan, membuat kebijakan agar mengatasi krisis tersebut, ya kan? Pasti berhubungan. Kalau misalnya krisis terjadi, sedangkan di sini ekonomi moneter itu nggak berjalan, untuk kebijakan berjalan, percuma. Pasti dia juga akan terus berlanjut, ya kan? Ujung apa dari inflasi, ya kan, deflasi, nah kan perekonomian akan menurun, masyarakat juga akan sengsara, dan mungkin dia akan nggak bisa untuk melakukan suatu daya beli ya ke bahan pokok terutama ya akan terganggu, begitu ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga jangan sampai harga untuk berubah-ubah atau nggak stabil. Oke ya. Mati. Oke ya, mungkin itu ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk bahas berdua dan untuk mulai lagi presentasi ya untuk yang kelompok pertama maju. Oke, terima kasih. Sebelum selesai kita berdoa dulu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan dan semua diberi kesehatan. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meniti langkah yang tak bertepi dalam pengabdian, ajarkan ilmu agama, iman dan amal. Tiada rasa letih